bicara. Jadi saya ingin Anda membawa saya ke momen ketika Anda menyadari bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi. Saya ingat duduk di tempat tidur saya. Saya benar-benar sendirian di rumah. Saya sedang membaca Perjanjian Baru. Baru saja menyelesaikannya dan ketika saya menutup buku sebagai seorang ateis, saya merasa wow. Saya percaya ini. Semua yang saya baca, saya percayai. Wow, jadi tunggu sebentar. Seorang ateis, seorang Yahudi yang hidup dalam kibut, yang kita tahu seperti seorang sosialis. Benar, Anda tahu, gaya hidup dan filosofi yang hampir komunis, benar? Namun, Anda membaca Perjanjian Baru di kamar Anda. Ya, saya harus memeriksa Perjanjian Baru. Membuka Yohanes pasal 8. Ketika dia membuka Yohanes pasal 8, dia membaca Perjanjian Baru. Saat Yesus berkata kepada perempuan pezina itu, "Aku tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dia bertanya, "Di manakah orang-orang yang menghukummu?" Dan tidak ada seorang pun di sana. Saya merasa, ini aneh, kedengarannya aneh. Tetapi saya merasa bahwa saya adalah wanita itu. Sungguh, ya. Karena saat saya tumbuh dewasa, yang benar-benar menghalangi saya dekat kepada Tuhan adalah bahwa sangat sulit untuk berada di titik di mana Tuhan menerima Anda, bukan? Anda harus menaati hukum itu. Kamu harus menaati hukum ini. Kamu harus makan seperti itu. Kamu harus berpakaian seperti itu. Kamu harus berpuasa pada hari-hari itu. Dan itu sangat sulit. Dan aku merasa bahwa itu bukan hanya sulit. Aku merasa itu mustahil bagiku. Oke, kamu tahu. Dan perasaan mustahil untuk mencapai belas kasihan Tuhan membawaku ke tempat di mana aku berkata, "Oke, aku tidak membutuhkanmu. Aku tidak membutuhkan Tuhan." Aku mendengar Yesus berkata, "Aku mengampunimu." Benar, dan itu benar-benar mengubah hidupku. Aku yakin itu mengubah hidup semua orang ketika itu terjadi. Ketika kamu benar-benar memahami kasih karunia Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan menjanjikan kita Perjanjian Baru, Yesus mengantarkan Perjanjian Baru tentang kasih karunia dan belas kasihan. Namun, orang-orang Yahudi, kami tidak ingin menerimanya. Kami ingin melakukannya sendiri. Kami memiliki Musa. Kami memiliki hukum dan kami akan melakukannya sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Tepat sekali. Dan kalian bisa, kalian tahu, percaya dan hanya itu yang perlu kalian lakukan. Sangat mudah. Benar, benar. Perjuangan macam apa yang kalian alami dengan ini? Saya beritahu kalian, ketika saya menyadari bahwa Yesus bukan hanya Mesias saya, dia adalah Mesias umat kita. Ya, kalian tahu, orang-orang Yahudi, saya merasa tertipu. Saya merasa tertipu. Saya merasa mereka menipu saya dan berbohong kepada saya. Saya tidak tahu siapa saja yang mengatakan kepada saya bahwa Yesus adalah seorang penyihir, bahwa Yesus adalah orang jahat, bahwa Yesus menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan dan sebagainya. Saya merasa tertipu karena suatu kali saya membaca Perjanjian Baru dan saya melihat bahwa Yesus adalah segalanya. Kecuali dari segala hal lainnya, selain itu, dia penuh kasih, dia murah hati, dia pintar. Dan dia sangat Yahudi. Ya. Nah, Anda tahu, semua komentar dan pendapat tentang Yesus itu muncul 400, 500, 600 tahun setelah kejadian. Saat itulah mereka dikodifikasi dan saat itulah mereka dimasukkan ke dalam literatur Yahudi tentang Yesus, bukan kesaksian saksi mata Yahudi. Dan alasan saya tertarik adalah karena saya merasakan dan melihatnya untuk pertama kalinya, kasih karunia Yesus dari Yeshua. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak dapat kita pahami dalam agama Yahudi. Kita dapat memahami pengampunan, kita memiliki Yom Kippur, kita dapat memahami belas kasihan, kita dapat memahami banyak hal, tetapi kasih karunia adalah sesuatu yang agak jauh. Mari kita definisikan kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Bagi saya, kasih karunia adalah ketika Anda menerima sesuatu yang tidak layak Anda terima. Tidak pantas Anda terima. Tidak pantas Anda terima. Dan inilah hadiah yang Yesus berikan kepada kita. Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Bahwa kita tidak perlu mati dalam dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Wow! Dan belas kasihan bukanlah mendapatkan apa yang pantas Anda terima. Itu benar, itu benar. Karena kita orang Yahudi mengalami kesulitan dengan kasih karunia. Ya, benar. Dan menurut Anda mengapa demikian? Itu pertanyaan yang bagus. Anda tahu bagaimana kita disebut orang-orang yang keras kepala? Saya selalu takut mati karena ketidakpastian, karena ketidaktahuan. Anda tahu, yang tidak diketahui, Anda tahu, seperti kemana kita akan pergi. Anda tahu, jadi, ya,
Ada keabadian di hati setiap manusia. Tepat sekali. Yesus menawarkan kita kebebasan itu. Kebebasan dari kematian dan kebebasan dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan itu adalah kebebasan terbaik. Itu. Benar. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu kebebasan yang sejati. Ya, oke. Apa yang terjadi pada hati Anda? Pertama-tama, saya menjadi tenang. Anda tahu, saya menjadi tenang. Saya seperti merasa tenang dalam kasih karunia-Nya. Saya seperti, wow, itu hebat. Saya tidak perlu melakukan apapun. Loh, saya tidak perlu menjadi orang terpintar di ruangan ini. Saya tidak perlu mengenal Tuhan karena Dia mengenal saya. Loh, saya tidak perlu bekerja. Saya tidak perlu melakukan perbuatan baik. Saya tidak perlu melakukan apapun karena Dia telah melakukan segalanya dengan benar di kayu salib untuk saya. Dan itu seperti batu, loh, yang keluar dari hati saya. Benar sekali, luar biasa. Ya, Anda tidak terbebani oleh beratnya hukum dan ekspektasi. Tepat sekali. Titik. Beban itu telah disingkirkan. Tepat sekali, karena orang-orang berpikir bahwa sungguh mustahil untuk mencapai Tuhan. Dan bahwa Dia sangat jauh dari kita. Dan bahwa Dia tidak peduli. Namun itu tidak benar. Maksud saya, jika Anda melihat kehidupan Yesus, jika Anda melihat apa yang telah Yesus lakukan bagi kita dalam hal keselamatan, percayalah kepada Tuhan. Ya, Ini, saya ingin Anda berbicara kepada orang-orang kita dan memberitahu orang-orang kita, orang-orang Yahudi kita, orang-orang Israel kita, mengapa mereka membutuhkan Yeshua. Jadi, pertama-tama, jangan tertipu. Mereka menipu saya. Jangan biarkan siapapun menipu Anda. Anda harus memeriksa para nabi, Perjanjian Lama, Tanah, Nim. Anda perlu membaca sendiri apa itu Yesaya 53. Anda tahu apa itu Yesaya? Dan Anda perlu memeriksanya sendiri karena orang lain ingin melakukannya untuk Anda. Dan bersikaplah terbuka dan jangan biarkan siapapun tidak mendengarkan siapapun. Jangan dengarkan saya, jangan dengarkan para rabi, jangan dengarkan para ateis, orang-orang di kibuts. Jangan dengarkan siapapun. Dengarkan Alkitab, hanya Alkitab, dan begitu Anda membaca para nabi, Anda akan melihat Yesus berteriak di sana, Anda tahu di sini saya adalah Mesias. Oh, saya suka itu, terima kasih banyak. Anda percaya tanah, Anda harus percaya perjanjian baru karena di tanah, Tuhan berkata, aku akan memberimu perjanjian baru dan itu tidak akan seperti perjanjian lama. Itu benar. Jadi, bukan orang Katolik yang menemukan, Anda tahu, siapa yang menciptakan perjanjian lama, perjanjian baru. Itu adalah Tuhan yang berkata, aku memberimu sebuah perjanjian. Itu akan menjadi tua suatu hari nanti, dan aku akan memberimu perjanjian baru. Petik 2. Dengarkan perjanjian baru. Yeremia 31:31. Silakan periksa sendiri. Seorang Yahudi Israel yang percaya kepada Yesus dari mulutnya sampai ke telinga Anda.